Setiap ibadah dalam agama kita mempunyai tekanan yang berbeda, stressing yang tidak sama. Ada ibadah itu disebut ibadah qalbiyah, ibadah hati. Anggota badan sekalipun tidak banyak ikut berperan. Orangnya bisa saja duduk di meja, sedang berada di kantor menghadapi tamu, tapi di hatinya Allah, Allah, Allah. Itu ibadah hati namanya. Dia bisa berdiri di tepi pantai, melihat lautan luas terhampar membiru. Bukan main lautan ini. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang bikin laut. Wisata seperti itu berpahala. Karena dia tidak mengagumi laut, dia mengagumi yang bikin itu laut. Dia melihat gunung tinggi menjulang ke angkasa. Bukan main gunung. Kalau gunung saja begini hebat, apalagi yang bikin itu gunung. Dia tidak memuja dan memuji gunung. Dia puja, dia puji yang bikin itu gunung. Wisata rohani namanya. Berpahala. Ini ibadah qalbiyah, ibadah hati. Zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Tangannya nulis, ngadepi tamu, tapi hatinya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir khafi, zikir yang tersembunyi, ibadah hati. Ada pula ibadah qalbiyah badaniyah. Selain hati, anggota badan. Harta tidak terlalu berperan, tidak terlalu berperan. Misalnya puasa yang sedang kita kerjakan ini, asal hati berniat, badan mampu mengerjakan, ibadah itu sudah bisa terlaksana. Sholat, walaupun pakai ada unsur harta, tapi kan tidak seberapa. Sarung, penekanannya tetap hati dan badan. Ada pula ibadah itu disebut qalbiyah, badaniyah, maliyah. Hati, badan, harta. Semua komponen. Ini seperti ibadah haji misalnya. Hati berniat, badan melaksanakan, harta dikeluarkan, baru bisa terlaksana ibadah itu. Kurang salah satunya, sulit terlaksana. Hati kepengen betul pergi haji. Badan sehat. Uang tidak punya. Selamat ngelamun. Uang banyak. Badan sehat, hati tidak kepengen. Oh, liburan akhir tahunnya sih New York, London, Paris, Rome. Tapi ke Mekah tidak pernah sampai. Nah, yang mau kita bicarakan sore ini, ibadah yang justru tekanannya kepada harta, disebut ibadah maliyah. Ibadah harta. Memang harta yang diminta untuk dikeluarkan dalam melaksanakan ibadah itu, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Kesenjangan yang alami adalah sunnatullah. Quran menjelaskan itu. Kami lebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang alim, ada pula yang awam. Itu sunnatullah, itu natural of law. Kenapa kesenjangan kita permasalahkan? Karena kesenjangan yang terjadi, kesenjangan struktural. Kita juga menyadari bahwa pemerataan bukan menciptakan manusia Indonesia dengan standar ekonomi yang sama ala komunisme. Rumahnya sama semua, semua punya mobil, semua gajinya sekian. Tidak. Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Bukan persamaan model komunisme. Kesenjangan adalah sunnatullah. Allah lebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Pemerataan yang kita harapkan adalah terciptanya peluang dan kesempatan. Artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa ikut naik jadi sedikit lebih maju? Yang sudah maju lebih maju lagi. Terbuka peluang untuk kesempatan adanya. Nah, untuk itu
Islam memberikan tuntunan. Di dalam hartamu itu, walaupun dia hasil keringatmu, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, bekerja dengan segala kemampuan yang ada. Di dalam hartamu itu, di sana ada hak yang lain. Ada hak bagi yang lain. Dan hak itu harus dikeluarkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat dengan hitungan yang tertentu untuk kelompok orang yang tertentu juga. Apa manfaatnya? Nabi bersabda, "Zakku amwalakum bizzakah." Bersihkan hartamu dengan zakat. Zakku amwalakum bizzakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Yang dimaksud di sini tentu kalau dalam harta yang kita cari itu bercampur dengan yang haram sedikit, ada yang tidak jelas sedikit, ada yang terkena syak, ragu-ragu sedikit, itu yang dibersihkan dengan zakat. Ada yang menggunakan dalil tadi secara salah. Kita korupsi saja, nanti kita zakatkan. Kan katanya Nabi, "Zakku amwalakum bizakat." Bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi kalau sudah kita zakatkan, bersih sudah. Itu kan politik money laundry. Dan itu tidak dikenal. Baju yang kita bersihkan itu baju yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri kan tidak bisa dibersihkan. Bagaimana mau mencuci najis? Yang dicuci baju yang terkena najis. Najisnya sendiri dicuci secara apapun ya tetap najis namanya. Jadi tidak bisalah kita mengambil sesuatu dari yang haram, lalu kita zakatkan, lalu berdalih kepada ini sudah bersih karena sudah dizakatkan. Bukan itu. Nah, zakat fungsinya adalah membersihkan harta. Ibarat bangunan rumah, zakat itu semacam pintu, jendela, lubang angin, AC, kamar mandi, yang fungsinya membersihkan. Membersihkan harta kita kalau dia zakat mal. Membersihkan jiwa kita kalau dia zakat fitrah. Membersihkan tanam-tanaman kita kalau dia zakat zuru'. Membersihkan barang tambang kita kalau dia zakatul ma'adin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak laksanakan, tidak kita tunaikan, maka Allah akan mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki itu. Untuk zakat memang ada haul, ukuran waktunya, dan nisab, ukuran dari jumlah yang harus dikeluarkannya. Terikat dia oleh haul dan nisab. Sedangkan infak tidak ada nisabnya, tidak ada ukuran berapa harus dikeluarkan. Tapi dia terikat oleh sebuah kondisi. Objek sedang berhasil, rezeki sedang lancar, atau mendapat sesuatu yang rezeki yang tidak disangka-sangka, infak. Sedekah tidak terikat apapun, anytime kita bisa melakukannya. Ini ketiganya baik zakat, infak, sedekah disebut ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah yang memang tekanannya kepada harta itu. Pemirsa TV7 yang berbahagia, keberkahan terletak pada bagaimana kita mencari harta dan membelanjakannya dengan benar. Keberkahan terletak pada mereka yang menerima, mendoakan kita. Bersyukurlah manusia kalau dia oleh Allah dijadikan berfungsi sebagai keran air yang menyimpan tapi tidak untuk dirinya, menyimpan tapi disalurkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Bagian dari pendidikan puasa adalah tumbuhnya kepekaan sosial. Kepekaan melahirkan kepedulian, dan kepedulian dibuktikan di minggu-minggu akhir Ramadan ini dengan kewajiban membayar zakat, infak, setidaknya sedekah. Nah, pada sisi lain, ketika ada ajaran untuk mengeluarkan zakat, ini kan sebenarnya sudah anjuran juga dari Islam.
kau harus punya ekonomi yang kuat supaya kau bisa bayar zakat. Kau harus jadi berhasil, kau harus jadi orang mampu, kau harus mapan supaya kau bisa bayar itu zakat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Walaupun kedua-duanya tentu kalau sama-sama ikhlasnya pun bukan hal yang hina. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, ada kaidah lil wasail hukmul maqasid. Alat dan tujuan menduduki hukum yang sama. Kalau kita diperintahkan sholat dan menutup aurat lebih dahulu sebagai syarat sahnya sholat, kan kita disuruh sama dengan tidak langsung, kau harus punya industri tekstil supaya haji kau bisa ihram, supaya sholat kau bisa pakai sarung, kau harus punya industri tekstil. Kau pergi haji kemana? Ke Mekah. Kau harus kuasai teknologi canggih, bikin pesawat, karena kau nggak mungkin berenang dari Indonesia ke Jeddah. Kau harus bayar zakat. Itu artinya apa? Kau harus punya ekonomi yang mapan. Kau harus berhasil supaya kau jadi pelaksana zakat, bukan penerima zakat. Kalaupun hari ini, tahun ini berdiri pada barisan yang menerima zakat, tanamkan di hati, sekarang saya pada barisan yang menerima zakat. Saya akan berjuang sepenuhnya agar tahun depan saya pindah menjadi orang yang membayar dan mengeluarkan zakat. Semoga di akhir Ramadan minggu ini kita dapat melaksanakan ibadah harta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.